Kegiatan bersih-bersih sendang adalah wujud syukur dan cara kita menjaga kelestarian sumber-sumber alam, karena sendang merupakan sumber air yang menghidupi kita semua. Dalam bahasa Jawa yang berbunyi sendang sing nguripi awake dhewe, dan dalam bahasa Arab ya hayu ya qayyum, yang artinya adalah ya urip yang nguripi. Ada pepatah kuno yang mengatakan bahwa jika kita minum air, maka kita harus selalu ingat kepada sumbernya. Berdasarkan pepatah tersebut, jika dikaitkan dengan kehidupan manusia, maka kehidupan yang kini dijalani tidak akan ada jika tidak berasal dari leluhur. Oleh karena itu, manusia harus tetap mengingat dan bersyukur akan kehidupan yang dijalani dengan menghormati leluhur. Sendang Wonodri. Sendang adalah sebutan dalam bahasa Jawa yang berarti pemandian dengan sumber air dari mata air pegunungan. Lokasi sendang ini berada di tengah kota Semarang. Sendang ini berkaitan dengan berdirinya kota Semarang. Bahkan sebelum Ki Ageng Pandanaran memimpin Semarang, sendang ini sudah ada. Sendang ini sering dikunjungi Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto saat masih menjabat Pangdam Diponegoro. Sebelum berkuasa dan menduduki jabatan presiden selama 32 tahun, Soeharto sering menyepi, bersemedi, dan tirakat di tempat ini. Sendang Sukolilo terletak di pelaburan, sendang yang berada di samping Gereja Huria Kristen Batak Protestan Kertanegara, Kelurahan Pelaburan, Kecamatan Semarang Selatan ini masih bisa memberikan sumber air yang melimpah untuk ratusan warga. Selain untuk masak dan minum warga, air sendang Sukolilo ini juga konon dipercayai bisa menyembuhkan orang yang sakit, sehingga mempunyai manfaat bagi kesehatan warga setempat dan sekitarnya. Mengingat pentingnya sendang Sukolilo bagi warga, para tokoh masyarakat setempat berusaha merawat keberadaan sendang tersebut dan melestarikan sendang. Sendang Jambu terletak di Kelurahan Kandri, Gunung Pati, Semarang. Sumber air sendang ini tidak pernah habis meskipun di musim kemarau panjang. Karena dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, warga juga menyebutnya sendang jamu. Menurut cerita, dahulu di sendang ini ada sebuah pohon elo. Karena buahnya mirip buah jambu, maka sendang ini dinamakan sendang jambu. Sendang Panguripan dan Pengasihan. Letak dua sendang tersebut saling berdekatan yang berada di Kali Ancar, Podorejo, Ngalian, Kota Semarang. Keberadaan dua sendang sangat penting karena mampu menyuplai air bersih di Kampung Kali Ancar dan sekitarnya yang berjumlah ratusan kakak dengan ribuan jiwa. Air sendang yang mengucur deras juga sebagai sumber air minum bagi warga sekitar. Apalagi ketika musim kemarau, adanya sendang sangat membantu warga. Sendang Taman Lele. Sendang ini lokasinya berada di tempat wisata Taman Lele yang terletak di Jalan Siliwangi, Tambak Aji, Kota Semarang. Di sekitar sendang atau kolam keramat itu ditumbuhi dua pohon besar di sisi kanan dan kirinya. Di dalamnya banyak ikan air tawar seperti lele dan nila. Sampai saat ini, mata airnya digunakan untuk keperluan objek wisata. Sendang ini sudah ada sejak dulu dan masih lestari hingga sekarang. Sendang Manten.
Sendang Nganten berlokasi kurang lebih 30 meter dari turunan Jalan Gombel Lama, Kota Semarang, Jawa Tengah. Seperti mata air pada umumnya, bagi masyarakat setempat, mata air tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sebelum air pam masuk ke kampung tersebut, air di Sendang Nganten ini cukup untuk menghidupi 3 kampung. Namun sekitar tahun 1980-an, setelah air pam masuk ke kampung tersebut, warga mulai menggunakan air pam dan menggunakan mata air Sendang Nganten ketika air pam sedang mati. Sendang Lanang dan Sendang Wetok. Sendang Lanang berada tak jauh dari perumahan warga, dan di sana terdapat pohon beringin yang rindang. Anak-anak dari pondok pesantren yang berada dekat situ sering menggunakan sendang itu untuk mandi. Lain halnya dengan Sendang Wetok yang berada di pekarangan rumah warga. Sendang ini dimanfaatkan warga airnya untuk kebutuhan sehari-hari. Kedua sendang ini sangat menakjubkan. Airnya tidak pernah habis, walaupun digunakan oleh seluruh warga di beberapa rukun warga di Tinjo Moyo. Sendang Giri Kusumo. Sendang Giri Kusumo terletak di tengah hutan pohon jati di Bukit Giri Kusumo, Banyumeneng, Meranggen, Demak. Pada masa itu, sendang ini merupakan salah satu sumber kehidupan bagi warga sekitar. Dari sendang inilah warga mengambil air minum untuk mandi dan juga digunakan untuk mensucikan diri. Konon kata salah satu warga yang dituakan, Sendang Giri Kusumo merupakan sendang bekas pijakan tapak kaki Prabu Angling Darma. Sendang Sumur Gandeng. Sumur merupakan sumber mata air yang dibuat oleh manusia. Sumur dibuat biasanya untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga. Di sebuah desa di Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, terdapat sumur gandeng yang memiliki kisah yang sangat menarik. Sumur yang memiliki nama asli Sumur Bandung Panguripan memiliki rasa dan warna yang berbeda di waktu-waktu tertentu. Sendang Sunan Kalijogo. Tidak jauh dari Masjid Sunan Kalijaga di Kadilangu, Demak, terdapat sebuah sumur yang terletak di belakang Masjid Sunan Kalijaga. Sumur itu semasa Wali Songo sering dimanfaatkan untuk berwudu. Dalam perkembangan zaman sekarang, sumur itu banyak dipergunakan masyarakat, baik warga sekitar maupun mendatang, untuk berwudu, mandi, atau diambil airnya untuk dibawa pulang. Penduduk setempat meyakini air sumur itu masih suci dan mengandung tuah. Sendang Ngampel. Pada masa kewalian Sunan Ampel dalam mensyiarkan agama Islam di wilayah Kendal, dalam perjalanannya Sunan Ampel pernah beristirahat di suatu tempat yang sampai sekarang masih ada petilasannya, yaitu di Desa Ngampel Kulon, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal. Pada saat beliau akan menjalankan ibadah sholat, beliau tidak menemukan sumber mata air sama sekali untuk berwudu, sehingga Sunan Ampel berjalan mencari air atau sumber air. Akhirnya beliau melihat sumber mata air, lalu berwudu di tempat tersebut. Kemudian petilasan sumber mata air tempat berwudu Sunan Ampel diberi nama Sendang Ngampel. Sendang Biung Sami dan Sendang Sekenyes. Sendang Biung Sami dan Sendang Sekenyes merupakan tempat wisata religi di Desa Cacaban, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Sumber mata air ini tidak pernah habis di musim kemarau. Airnya jernih dan bisa digunakan untuk mandi dan bisa diminum. Sendang Kiai Tulang Bawang. Sendang ini berlokasi di Desa Darupono, Kecamatan Kaliwungu Selatan.
Keunikan dari sendang tulang bawang secara kasat mata dapat dilihat dari air sendangnya yang tidak pernah surut saat musim kemarau dan tidak pernah luber atau meluap saat musim hujan walaupun di sisi-sisinya sedang banjir. Sendang Sentul berlokasi di Desa Kalikayan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ketika Imam Daim hendak melakukan perjalanan ke Kerajaan Demak, Kiai Sentul menikah dengan gadis desa tersebut dan menetap untuk selamanya dan tinggal di sumber air yang ada di daerah itu. Maka sumber air itu dinamakan Sendang Sentul. Sendang Aminah. Nama Sendang Aminah diambil dari nama istri Kiai Sorowono, pendiri desa Kalisidi yang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ungaran Barat, Jawa Tengah. Mandi dengan air di sendang tersebut diyakini warga setempat mempunyai banyak khasiat. Di antaranya, obat penyakit lahir dan batin, memancarkan aura seseorang, dan penyejuk hati atau mensucikan hati. Rawa Pening. Rawa Pening adalah danau alam di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Air Rawa Pening bersumber dari mata air yang muncul dari sisi rawa dan juga berasal dari beberapa sungai yang bermuara pada rawa ini. Di Rawa Pening terdapat lahan pasang surut yang merupakan lahan yang terbentuk akibat proses naik turunnya permukaan air danau. Rawa Pening memiliki fungsi sebagai pembangkit tenaga listrik, irigasi pertanian, sumber air minum, dan objek wisata air. Sendang Toanget. Sendang Toanget berada di Jalan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sendang ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Brawijaya kelima. Konon dahulu sendang ini sering digunakan untuk mencuci benda-benda pusaka dan masih dilakukan hingga saat ini. Sendang Keyongan. Terletak di Desa Keyongan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan. Nama Keyongan merupakan pemberian Sunan Kalijaga. Keyongan diambil dari kata dasar keong. Kemunculan habitat keong itu tidak lepas dari peran Sunan Kalijaga di sela perburuannya mencari kayu jati berkualitas untuk penyangga atau tiang Masjid Agung Demak. Sendang Putri. Terletak di Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Sendang Putri merupakan kolam mata air yang memiliki air paling jernih di Desa Penganten. Apabila datang di pagi hari, kita bahkan dapat melihat dasar kolam. Sendang Temurejo. Terletak di Desa Temurejo, Kecamatan Karangrayung, Grobogan. Sendang ini merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat yang mampu menghidupi warga beberapa desa di sekitarnya. Meskipun banyak digunakan, volume dan ketinggian air tidak pernah berubah. Di setiap sendang yang kami kunjungi, kami menyanyikan lagu syukur. Sebagai perwujudan rasa syukur yang mendalam kepada alam, karena telah memberikan air yang melimpah dan penuh manfaat kepada kita. Mari kita senantiasa menjaga, merawat, dan melestarikan alam ini.